Dibuka dulu ya. Ya, teknologi dalam pembelajaran. Kemudian silahkan dibaca artikel yang kalian temukan, yang menurut kalian itu menarik. Silahkan dibuka artikelnya, dibaca. Ya, itu bagus bukunya. Penelitian menurut kelompok kami terkait dengan apa itu definisi teknologi. Jadi di sini kita mendapat salah satu referensi dari jurnal. Definisi teknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara terbuka. Nah, jadi pertanyaan berikutnya dari Ibu terkait dengan teknologi apa saja yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa itu teknologi. Nah, sekarang kita sudah memasuki di era milenial 3. Nah, di mana di situ sudah berbasis teknologi modern. Ya. Para pembelajar untuk meningkatkan daya pemahaman terhadap materi. Dengan adanya teknologi pembelajaran itu teknologinya buku, teknologinya papan tulis, belum whiteboard ya, papan tulis, belum ada HP, belum ada laptop, ya. Jadi teknologi kita pada waktu itu adalah masih dalam bentuk textbook atau buku. Kemudian teknologinya masih mirip ya, karena memang belum ada internet pada waktu itu. Kalaupun ada, itu masih ada di negara luar. Jadi perubahan yang terjadi ini sesuai dengan perkembangan kondisi zaman. Mungkin waktu Kita akan melakukan kesulitan dan tetap tidak ada alat kaki yang membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin kesini, gawai semakin kecil, tipis dan ringan. Harganya semakin terjangkau dan mudah didapatkan. Tapi untuk menghasilkan alat kaki seperti itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Perkembangan teknologi zaman sekarang sudah terlepas dari jasa para penduduk yang tercipta teknologi di masa lalu. Jadi, antara dulu, gimana sih perbedaan teknologi dulu dan zaman sekarang? Tapi, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasinya agar kamu bisa dapat informasi baru lebih cepat. Handphone harus memang sudah jadi gawai wajib dan harus selalu dibawa setiap hari. Sekarang, orang harus khawatir ketinggalan handphone dibanding dompet. Saking penting dan multigunanya handphone di masa kini. Kalau dulu, handphone hanya dipakai untuk menelpon saja. Di pembuatan telepon juga muncul dari Mark Zuckerberg dan rekan-rekannya di Motorola telepon yang ada, yaitu Motorola Phone. Mereka ingin membuat telepon yang bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya lahirlah telepon juga pertama pada tanggal 3 April 1973 dengan berat Besar sekali handphone. Iya. dan kemudian ada telepon juga berevolusi ketika dibuat lebih kecil agar lebih praktis dibawa. Kemudian serta berbagai-macam fitur lain seperti digital, kamera sensor, radio, kamera dan pengolahan. Semenjak layanan internet dimasukkan ke dalam fitur handphone, telepon genggam yang digunakan awalnya untuk menelpon berubah jadi alat multifungsi yang menunjang kegiatan manusia. Sekarang kegunaannya bukan cuma lain. titik yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita dulu melihat bahwa teknologi itu dia hanya fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah sekarang perkembangan teknologi ini semakin maju, dia berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi dia juga sebagai alat pembelajaran. Jadi ada 3 soal ya. Jadi di ruang kolaborasi ini, ruang diskusi ini ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ya, yang pertama itu perbandingan teknologi sebelum dan setelah COVID. Kenapa teknologi penting? Silakan buka chat GPT di Google. Bisa chat GPT.
OpenAI chat ya, itu ChatGPT. ChatGPT. OpenAI. Login. Sign up dulu sayang. Langsung Google sign up. Pakai Google-nya. Continue with Google saja. Oke. Ketik soal nomor satunya, kemudian kalian diskusi ya. Silahkan tulis soalnya di sini. Mana chat? Ini chat. Ya, tulis di situ. Tulis langsung pertanyaan diskusi kita ya. Masih ada satu aplikasi yang akan kita gunakan sebelum kalian menjelaskan. Silakan masuk di Google Play Store. Silakan download Mind Mapping. Download Mind Mapping. Ya, Google Play Store. Mind Mapping. Ya, silakan download Mind Mappingnya. Ya, silakan download. Ya, itu. Nice mind map. Mind Mapping. Ya, sudah download Mind Mappingnya? Yang sudah tadi mendapatkan itu ya, silakan download, mendapatkan jawaban dari ChatGPT, kemudian dikonekkan dengan artikel nanti. Silakan dong. Silakan kalian membuat Mind Mapping. Jadi Mind Mapping di sini adalah kalian membuat key point dari bahan yang sudah tadi kalian temukan. Ya, Mind Mappingnya di PPT-nya, alurnya ya. Jadi mind mapping ini adalah alur presentasi kalian, alur pikiran kalian terkait jawaban yang sudah ditemukan 1, 2, 3 yang menjadi bahan diskusi kita tadi. Oh, di sini sudah metode mapping. Coba lihat. Ya, sudah masuk yang 3 itu? Belum Bu, ini baru. Coba masukkan yang 3 ya. Pilih salah satunya. Salah satu. Berarti template sembarang aja ya. Ya, pilih di situ. Satu kelompok pilih satu template ya. Jangan lain-lainnya tiap kelompok. Ya. Ini bagaimana? Coba lihat sini sudah ada mapping. Nah, itu ya. Pelajaran perkembangan teknologi, dampak signifikan sebelum COVID, sesudah. Sudah COVID dan ini Ini nanti soal nomor 2 dan nomor 3 belum. 3 gensinya. Oke. Sudah dapat. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi dan pembelajaran yang terdiri dari 3 pertanyaan dan akan dibagi menjadi beberapa poin yang akan dibahas oleh teman kelompok saya. Kepada kawan bina kita dua, saya persilakan. Terima kasih kesempatannya, moderator. Di sini saya akan membahas pertanyaan yang pertama itu tentang pentingnya perkembangan teknologi dan dalam pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa teknologi pembelajaran itu merupakan usaha sistematis dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk satu tujuan pembelajaran khusus. Nah, sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 itu ada beberapa perubahan teknologi dalam pembelajaran. Saya akan membahas tentang perbedaan antara teknologi sebelum dan sesudah COVID-19. Yang awalnya kita belajar secara tatap muka, kita bisa belajar dimanapun kita berada. Yang penting ada koneksi jaringan internetnya. Itu mungkin saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi perkembangan teknologi dan media dan pembelajaran. Untuk materi pertama, saya sarankan kepada Christina Milan untuk menjelaskan. Christina Milan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19.
COVID-19, proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Dan memang merupakan sedikit tentang teknologi media dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik Gen Z. Dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Nah, di bagian ini kami membagi menjadi karakteristik siswa pada abad 21 dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad 21. Untuk karakteristik siswa Tadi kita sudah melakukan diskusi mulai dari kemarin kita akan membahas tentang teknologi baru dalam pembelajaran. Kemudian kita sudah membandingkan dan menganalisa perbedaan teknologi dalam pembelajaran dari masa sebelum COVID dan setelah COVID. Bahkan sebelum COVID juga sudah ada teknologi pembelajaran yang kalau diistilahkan untuk saat ini dia merupakan atau masuk dalam teknologi pembelajaran yang sifatnya konvensional. Kenapa konvensional? Karena sudah ada pembandingnya yang lebih baru. Kenapa teknologi ini berkembang dan kita harus beradaptasi? Ini dikarenakan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Kalau dulunya kita hanya mengenal papan tulis, sekarang sudah tidak lagi ada papan tulis. Paling masih ada kita punya whiteboard ya, tapi nanti whiteboard sudah tidak digunakan lagi di kampus-kampus yang sudah maju itu dia sudah tidak pakai whiteboard lagi, dia sudah pakai layar dia yang layar sentuh ya, yang touchscreen. Kemudian kita juga sudah berevolusi pembelajaran kita yang awalnya hanya dilakukan face-to-face seperti ini, kita sudah berubah, bisa ber-online, bisa ber-hybrid atau bisa ber-hybrid learning model. Jadi ini sifatnya adalah mengintegrasikan teknologi di dalam kelas kita. Sekarang ini kita bisa menggunakan laptop, boleh menggunakan smartphone, semuanya terbuka. Informasi sekarang terbuka, fleksibilitas materi pembelajaran juga semakin baik. Misalnya kita menggunakan digital book atau kita langsung saja seperti kemarin membuka Google Classroom, Google Scholar, atau kan kita menggunakan ChatGPT. Jadi sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber informasi tidak hanya berkomunikasi. Oke, jadi kita akan pada sesi pertemuan kita yang kemarin dengan hari ini. Saya harap teknologi yang kita pelajari sekarang sudah ada mindsetnya bahwa new teknologi dalam pembelajaran itu seperti apa. Kemarin ya kita sudah mengeksplorasi dan nanti kita juga akan mengeksplorasi beberapa teknologi baru seperti siapa sudah kenal Fisis atau Fisalis belum. Nanti kita akan menggunakan platform Fisalis untuk membuat asesmen pelajaran kita ya. Nanti kemudian ada platform juga yang akan kita gunakan baik untuk membaca, menulis, berbicara dan sebagainya sesuai dengan bidang keilmuan yang akan kita ajarkan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan teknologi yang kita pelajari dapat kita manfaatkan, dapat kita transformasi dan dapat kita gunakan di kelas kita nantinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.